Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Ikrimah. Saya dari SMA Nurul Ma'rifah, Poncogati, Curah Dami, Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil resensi saya dari buku yang berjudul Cara Leluhur Mendidik Kita. Pernah gak sih kalian berpikiran di tengah zaman yang serba digital saat ini masih ada orang yang percaya serta melaksanakan tradisi zaman dulu? Bahkan ada yang mengatakan dalam tradisi tersebut kita dapat mengambil pelajaran hidup. Awalnya saya juga tidak berpikiran seperti itu sampai akhirnya saya membaca buku Cara Leluhur Mendidik Kita. Nah, dari buku tersebut saya sadar bahwa ternyata nilai-nilai kehidupan memang ada di dalamnya. Karena di dalam buku itu berisi tentang banyak sekali tradisi budaya dan kearifan lokal masyarakat Bondowoso. Saat membaca buku ini, saya juga menyadari bahwa ternyata pendidikan bukan hanya diperoleh melalui sekolah ataupun buku pelajaran, tapi ternyata para leluhur sudah mengajarkan banyak hal melalui tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Awalnya saya juga tidak berpikiran soal itu, sampai akhirnya saya membaca buku Cara Leluhur Mendidik Kita, karya Muhammad Hairul dan 34 penulis lainnya yang diterbitkan oleh Rumah Budaya Takanta pada tahun 2025 kemarin. Buku setebal 250 halaman ini membahas segala tradisi dan kearifan lokal masyarakat Bondowoso yang tentunya akan mengajarkan nilai-nilai serta kehidupan masyarakat di Bondowoso. Salah satu tradisi yang paling menarik menurutku yakni tradisi Ajuka Kukur atau menjaga makam selama 7 malam berturut-turut setelah jenazah dimakamkan. Tradisi ini mengajarkan kita tentang rasa kepedulian dan gotong royong. Ada juga tradisi nyelamatan keterbian, yakni atau bisa kita sebut dengan memperingati hari ulang tahun berdasarkan kearifan lokal. Tradisi ini mengajarkan tentang pentingnya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak kalah menariknya lagi, ada tradisi Atitul atau membagadai bersama menjelang hari pernikahan. Tradisi ini menunjukkan tentang kebersamaan dan gotong royong itu bukan hanya slogan, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang membuat buku ini lebih istimewa lagi, bukan hanya cerita budayanya, tapi pesan yang tersimpan di balik setiap tradisi. Di tengah era digital yang serba cepat, buku ini mengingatkan kita bahwa karakter tidak dibangun oleh teknologi, melainkan dibangun oleh nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ibarat ada bunga mawar yang tak berduri, buku ini juga memiliki kekurangan. Menurut saya, kekurangan dari buku ini ialah karena ditulis oleh banyak penulis sehingga gaya bahasanya terkadang berbeda. Tetapi, buku ini tetap menjadi bacaan yang kaya akan makna dan membuka mata kita bahwa masa lalu memiliki banyak sekali pelajaran untuk masa depan. Karena pada akhirnya pertanyaannya bukan apakah tradisi ini masih relevan atau tidak, tetapi apakah kita masih memiliki nilai-nilai yang selama ini diajarkan dari tradisi itu sendiri. Jadi, jika kalian berpikir kalau budaya ini kuno dan gak relevan, mungkin kalian perlu membaca buku ini. Karena ternyata pelajaran hidup yang paling berharga datang dari hal-hal yang sudah ada sejak lama. Maka dari itu, saya sangat merekomendasikan buku ini kepada siapa saja yang ingin memahami bahwa warisan terbesar yang diwariskan oleh para leluhur bukanlah benda, melainkan nilai-nilai kehidupan yang mereka tinggalkan. Demikian resensi buku Cara Leluhur Mendidik Kita. Semoga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menambah wawasan dan membuka mata kita agar selalu bangga terhadap budaya kita sendiri. Nilai boleh jadul, tetapi mindset harus tetap cool. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.